Welcome back to my channel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Dewi Nauki. Hai. Nah, apa kabar nih semuanya? Pasti baik-baik aja dong ya. Alhamdulillah kalau kalian semua baik-baik aja. Alhamdulillah nih guys, akhirnya aku bisa nyampe target YouTube juga nih guys. Dulu tuh aku bener-bener, sebenarnya sih dulu aku pas ngeliat tantangan YouTube tuh aku ngerasa down ya. Tapi setelah aku pelajari lagi, jadi alhamdulillah ya guys, jadi semangat aku tuh kembali lagi karena berpengalaman juga ya sama teman-teman yang sudah akun-akun besar itu. Jadi aku termotivasi juga, makanya aku jadi semangatnya jadi bangkit kembali guys, seperti itu. Nah, makanya kalian juga tetap konsisten ya guys, karena awalnya itu emang kita tuh selalu gimana ya, emang kadang kita tuh berpikir ternyata jauh juga ya nyampe 4000 jam tayang itu. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu, karena aku juga aku berpengalaman juga sih ya. Emang dulu juga aku berpikir juga seperti itu, tapi setelah aku mempelajarinya lagi, alhamdulillah dengan memperbanyak aku video sama kita juga saling bersilaturahmi, alhamdulillah nyampe juga guys. Dan sampai sekarang juga aku sudah dimonetisasi. Nah, makasih juga buat teman-teman yang suka sering mensupport aku nih. Wah, tentunya ya, terima kasih banyak buat semuanya. Nah nih, aku mau ngasih tips agar cepat dimonetisasi nih, pengalaman pribadi aku ya. Jadi yang pertama itu rajin upload video dengan konsisten. Maksudnya gimana sih? Jadi kalian tuh bikin video, tapi kalian fokus dengan konsisten kalian sendiri. Jadi video apa yang sebenarnya kalian tuh punya hobi sendiri gitu loh. Seperti halnya contoh, misalkan kalian tuh pengennya tutorial makeup, nah kalian tuh harus makeup terus-terusan gitu. Jangan sampai pindah ke video yang lain guys, seperti itu. Jadi kalian tuh harus tetap konsisten dengan apa yang kalian tuju, seperti itu yang pertama. Dan yang kedua itu perbanyaklah sahabat bukan subscriber. Nah, orang kadang kan yang dicari itu, yang dituju itu banyak-banyakin subscriber gitu ya. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu. Karena apa? Subscriber itu gampang hilangnya guys. Nah, itulah makanya aku tuh ngadain arisan ini. Jadi aku tuh pengen memperbanyak saudara atau persahabatan gitu loh guys. Jadi setelah kita memperbanyak saudara, otomatis kita akan selalu didukung terus sama sahabat kita tuh, saudara kita, seperti itu. Beda halnya sama orang yang mencari subscriber aja. Jadi kalau misalkan kita mencari subscriber aja, otomatis kan orang itu nggak permanen ya. Jadi kadang suka cuman subscribe doang tapi tidak nyalakan loncengnya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita tuh harus memperbanyak sahabat ataupun saudara. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini, respon setiap komentar yang masuk, minimal kasih love. Nah, itu dia yang paling kita wajibkan. Misalkan kita sudah nih membuat kontennya nih, terus banyak yang komen. Nah, kita itu harus diwajibkan juga namanya membalas komentar tersebut. Jadi supaya apa? Jadi supaya teman-teman kita yang sudah hadir itu jadi merespon kita juga. Oh, ternyata orang ini baik ya, nggak sombong. Nah, seperti itu. Jadi kan orang menilai kita tuh baik, seperti itu. Jadi dia akan selalu mensupport kita terus. Jadi makanya kita tuh harus merespon setiap komentar yang ada, maksudnya setiap komentar yang berkomentar di konten kita, seperti itu. Nah, minimal kita kasih love. Jadi kan udah ketahuan nih mana aja sudah kita respon. Jadi udah ketahuan. Nah, seperti itu guys. Nah, itu yang nomor 3 ya. Dan nomor 4 ini, budayakan mampir balik. Nah, ini nih, kita tuh harus budayakan mampir balik. Jadi maksudnya itu, jadi kita tuh merespon orang-orang yang telah berkomentar kepada kita nih. Jadi kita harus wajib juga mampir balik ke dia, karena dia juga kan udah mensupport kita. Otomatis kita juga harus mensupport dia dong. Seperti itu guys. Nah, jadi ibaratnya gini loh, kalau emang yang udah sering banget hadir ke kita, kita juga harus nyalakan loncengnya guys. Kita juga harus sering hadir juga di orang tersebut. Kenapa? Mereka kan sering hadir ke kita, otomatis kita juga harus sering hadir dong ke dia. Seperti itu guys. Jadi kita juga harus budayakan mampir balik dan nyalakan loncengnya, seperti
seperti itu. Itu yang nomor 4 ya guys. Nah, yang kelima ini saling mengaktifkan lonceng notifikasi. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, saling mengaktifkan loncengnya. Nah, makanya aku kenapa sih ngadain arisan ini? Jadi aku tuh ngadain arisan ini mau memperbanyak persaudaraan ya guys. Jadi kalau sudah kenal dekat gitu ya, otomatis kan semuanya juga menyalakan loncengnya seperti itu. Jadi kalau misalkan itu yang sering hadir ke kita itu, kita jangan lupa kasih lonceng balik, karena kan otomatis kita saling mensupport juga satu sama lain. Jangan pernah sombong juga seperti itu guys. Jadi kemanapun kita tuju pasti kita pun selalu disupport sama orang tersebut. Nah itu oke. Nah sekarang yang keenam, terus memperbaiki kualitas konten. Maksudnya apa sih memperbaiki kualitas konten itu? Nah contohnya seperti ini. Jadi kita tuh misalkan konten kita tuh tentang tutorial apa ya, misalkan contohlah tutorial masak ya. Nah kalau kita udah fokus ke masak, ya udah kita ke masak terus, otomatis kita akan punya ide sendiri. Contoh halnya misalkan kita tuh bingung nih mau masak apa ya hari ini. Misalkan kita setelah kita udah maksudnya sudah mulai, otomatis ide itu akan muncul sendiri guys. Jadi seperti itu. Makanya kita perbaiki aja kontennya jadi lebih baik. Misalkan sebelumnya nih kurang apa di konten kita tuh, misalkan kurang suaranya itu kurang kenceng, atau emang ada yang kurang dari segi masakannya. Nah seperti itu. Jadi kita harus diperbaiki lagi supaya nanti semakin lama kita memperbaiki semakin bagus hasilnya. Nah seperti itu guys. Itu tips agar cepat dimonetisasi. Itu pengalaman pribadi aku ya, karena dulu juga aku emang kadang suka bingung nih. Awal-awalnya tuh aku kadang apa yang cocok buat aku, sampai sekarang pun aku masih bingung guys. Aku harus mau bikin konten apa nih yang sekiranya emang pengalaman buat aku gitu ya. Itu juga aku masih bingung sampai sekarang loh. Jadi aku tuh kadang berpikir konten yang emang sih aku hobinya suka menyanyi ya. Ya walaupun aku suaranya masih kurang bagus, tapi aku semakin lama semakin latihan ya. Karena emang hobi aku itu hobi menyanyi. Jadi ya aku sebisa mungkin, jadi aku bikin kontennya menyanyi. Kadang juga aku bikin tutorial tentang tips-tips tentang YouTube ya, sepengalaman aku aja yang sebisa-bisa aku seperti itu. Nah makanya aku juga kan kadang mencoba-coba juga ya. Jadi aku tuh memperbanyak juga. Jadi konten mana nih yang sekiranya emang banyak yang nonton, seperti itu guys. Nah itu tipsnya ya. Makanya kalian tuh sebelum kalian membuat konten, kalian harus juga berpikir juga konten apa yang sekiranya hobi kalian nih. Misalkan mau mancing, atau mau masak, atau mau traveling, atau emang mau tutorial make up, seperti itu. Jadi kalian tuh fokuskan aja dengan apa yang kalian tuju dari awalnya. Jadi harus maksudnya harus konsisten. Nah kalian mungkin ada yang belum paham konsisten itu apa. Nah di video sebelumnya itu aku udah pernah bikin motivasi tentang konsisten itu apa. Nah kalian bisa klik aja videonya, di situ aku sudah menjelaskan secara detail. Jadi pengalaman pribadi aku sendiri. Nah semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Pokoknya tetap semangat aja, jangan sampai kita down di tengah-tengah. Walaupun perjalanan kita masih jauh gitu ya, teman-teman itu pengalamannya masih jauh. Jadi kalian tuh jangan berpikir jam tayang dulu deh. Kita fokusin aja yang kita tuju aja, seperti itu. Yang penting kita tuh nyampe target YouTube. Nah, aku juga seperti itu guys. Nah seperti itu ya tipsnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian juga cepat suksesnya nih. Amin amin ya robbal alamin. Yang penting intinya jangan patah semangat. Terus bekerja, terus berusaha, kejar apa yang kalian tuju. Jangan sampai kalian mundur di tengah-tengah, seperti itu. Oke guys. Nah itulah tipsnya. Oke, terima kasih banyak untuk waktu luangnya. Semoga kalian diberi kesehatan dan tetap berusaha apa yang kalian tuju. Jangan menyerah.
Intinya seperti itu. Niatlah dengan hati kalian jika emang kalian ingin sukses di bidang per-YouTubean. Emang sih sulit, tapi apapun yang kesulitan kita insya Allah akan tercapai. Oke guys, terima kasih banyak untuk waktu luangnya. Dan jika emang aku ada kesalahan kata, aku minta maaf sebesar-besarnya. Dan oh iya, di video selanjutnya aku akan menjelaskan tips agar cepat peninjauan monetisasi kurang dari 24 jam. Nah, jangan sampai ditonton ya di video selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.